berkat kami semuanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, mari kita nyanyikan pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih-Mu Bapa. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Kaulah segalanya. Kembali kita nyanyikan dari awal. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
sini. Ku rasakan rasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, mujizatnya terjadi di sini, kelepaskan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mujizatmu terjadi di sini Tuhan. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagiku di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Ya, silakan namanya Bapak Budi Seto. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Om. Selamat sore untuk saudara-saudara kami yang ada di FM Family Ministry pada sore hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita satukan hati dulu untuk mendengar sebagian daripada firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau sampai sore hari ini di mana keletihan kami, kelesuan kami, kelelahan kami di dalam bekerja, kami masih dapat meluangkan waktu berfellowship bersama dengan FM Family Ministry pada sore hari ini. Kami merasakan hadirat Tuhan pada sore hari ini, turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi keluarga kami, bagi usaha kami, bagi bisnis kami, dan bagi kolega-kolega kami yang berada di Family Ministry pada sore hari ini. Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang indah, Engkau mempertemukan kami di dalam online Family Ministry pada sore hari ini, di mana kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu yang terbatas ini menjadi tidak terbatas, karena ada kuasa Roh Kudus-Mu yang turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi kami. Beracaralah Tuhan pada sore hari ini, dari awal hingga akhir, Engkau perlengkapi peralatan, sound system, semua sinyal daripada online family ministry ini supaya dapat berjalan dengan lancar karena dibungkus oleh kuasa darah Yesus, oleh Roh yang turut bekerja untuk mendatangkan firman Tuhan yang bermakna, yang memberikan kami pada sore hari ini kelegaan, gairah, dan passion kembali untuk bersemangat kembali di dalam menata kehidupan kami.
Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya katakan amin. Shalom, selamat sore pada sore hari ini. Judul khotbah pada sore hari ini kami beri judul penyembah yang benar, penyembah benar, bagaimana kita mau menyembah yang benar. Ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, jadikanku penyembah-Mu, Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Jadikanku penyembah-Mu, Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Ya. Ya. Bentar. Ya, judul khotbah pada sore hari ini kita ambil dari Yohanes 4 ayatnya yang ke-23, penyembah benar. Kita buka ayatnya Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran.
sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara, saya mendapatkan rema sore hari ini dari Yohanes 4 ayat 23. Kita mau menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan, itu harus ada di dalam roh dan kebenaran. Ya, menyembah di dalam roh dan kebenaran, apa yang harus kita pelajari di dalam firman Tuhan ini, bahwa kita menginginkan menjadi penyembah yang benar itu ada di dalam Kolose 3 ayatnya yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi kalau kita mau menjadi penyembah yang benar, kita harus menjauhkan diri kita dari hal-hal yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, saudara, ini tahap di mana kita harus menjadi penyembah yang benar itu, kita harus mematikan segala hal yang duniawi, segala sesuatu yang di dunia ini ya seperti percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kadangkala hari-hari terakhir ini, apa sih yang menjadi penyebab anak-anak Tuhan itu menyembah berhala? Ya, kadangkala kita mau kaya, kita mau punya materi, maka kita eh, mengorbankan diri kita, waktu kita bersama dengan Tuhan hanya keinginan nafsu kita untuk mengejar kekayaan. Ya, ini mengejar keuangan, mengejar eh, materi. Ini merupakan penyembahan berhala juga, saudara. Jadi ini yang dikatakan bahwa kita mau menjadi penyembah yang benar, itu kita harus menjauhi penyembahan berhala ini selain kita mengejar materi, mengejar keuangan, ya kan? Karena hari-hari ini kita suka melihat di media massa, di medsos, semua orang bergerak, kok bisa ya dia lebih kaya, sedangkan dia orang dunia. Kita yang selalu menyembah Tuhan, kita yang selalu ada di dalam hadirat Tuhan, kok nggak kaya-kaya. Nah, ini yang kadang-kala menimbulkan iri hati, dengki. Nah, itu yang menimbulkan nafsu jahat, saudara. Nah, ini yang Tuhan minta, kalau kita mau menjadi penyembah yang benar, kita harus mematikan keinginan daging kita harus mematikan keinginan duniawi kita. Nah, apalagi hari-hari ini betul adalah hari-hari yang sangat jahat, saudara. Karena di mana percabulan ya terjadi di media sosial, di lingkungan kita, gitu kan. Guru dengan murid, harusnya guru itu gugu dan ditiru, maksudnya eh, harusnya menjadi pengajar yang baik, menjadi eh, apa pengajar yang mendisiplinkan diri kita, malahan hari-hari terakhir ini banyak percabulan yang dibuat oleh seorang guru kepada muridnya. Nah, ini yang kita dikatakan kalau kita mau menjadi penyembah yang benar, ya kita harus
introspeksi diri dulu, mengkoreksi diri kita terlebih dahulu, supaya kita doa-doa kita terjawab, doa-doa kita dijabah Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Nah, tetapi kalau kita menjadi penyembah, tapi perbuatan kita masih di dalam percabulan, ya kadangkala kita percabulan itu luas, saudara. Artinya kita kadangkala bisa menonton di media sosial, menonton di YouTube yang menimbulkan alam pikiran kita jadi kotor, gitu kan. Kita akhirnya tercemar. Ini merupakan percabulan juga, saudara. Bahkan itu kenajisan itu malahan dari asalnya daripada percabulan, daripada pornografi. Nah, ini yang kadangkala hari-hari ini generasi kita memang sudah media sosial hari-hari ini sudah terbuka luas. Anda mau nonton apapun di YouTube sudah bisa kita buka, gitu kan? Nah, bahkan hari-hari ini kenajisan yang dipertontonkan yaitu judi online melalui media sosial. Nah, ini yang mengakibatkan penyembahan kita kepada Tuhan mungkin tidak berkenan. Karena apa? Karena kita masih mempunyai dosa. Nah, ini poin yang pertama. Kita mau menjadi manusia yang baru itu ya harus meninggalkan dosa. Makanya di 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita mau menjadi manusia yang baru, kita pertama harus menjauhi dosa. Dan kita harus mengenal siapa sih sosok penyelamat kita, siapa sih juru selamat kita yang menyelamatkan kita. Nah, kita harus mencari sosok Kristus. Nah, kalau kita mencari sosok Kristus, maka kita sudah melakukan suatu persembahan yang baik, persembahan yang benar. Karena kita sudah meninggalkan jalan yang salah, kita harus melakukan jalan yang benar, kita harus belajar daripada sosok Kristus. Nah, siapa sosok Kristus? Nah, kita harus belajar mengenai firman. Nah, dari firman itulah kehidupan kita dibentuk di dalam roh, saudara. Nah, dari firman itu ada yang mengatakan Yohanes di dalam Injil Yohanes di situ dikatakan pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita sudah mengenal firman, sudah mengenal kebenaran, firman itu identik dengan kebenaran. Jadi kalau kita belajar firman, belajar Alkitab, belajar firman, maka kehidupan kita adalah pelita dalam kehidupan kita. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita, saudara. Nah, ini yang dikatakan di dalam firman. Firman ini adalah Kristus sendiri. Dan Kristus ini yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi dari firman inilah kita menjadi penyembah yang benar. Kita tahu mana itu dosa dan mana itu kebenaran. Jadi kalau kita sudah mengerti tentang dosa, tentang percabulan, tentang hawa nafsu, tentang kenajisan, tentang penyembahan berhala, maka kita pasti akan menjauhi dosa dan kita akan lebih banyak membaca firman, kita harus mengenal sosok Kristus. Nah, dari situlah
maka akan timbul roh di dalam kehidupan kita, roh yang benar, roh yang dituntun oleh Kristus. Roh itulah yang membawa kita kepada jalan keselamatan dan hidup, saudara. Jadi melalui firman itulah, karena itu saudara-saudara yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Yang kita sembah hanya satu Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, saudara. Jadi jangan Anda hari-hari ini banyak orang pamer harta, pamer kekayaan. Nah, akhirnya kita diperbudak untuk bekerja, untuk menghasilkan uang. Nah, ini makanya kita butuh waktu berfellowship dengan Tuhan. Makanya sore hari ini sebagai contoh, FM ini memberikan fellowship setiap hari, setiap sore kepada teman-teman kita. Kita belajar tentang firman Tuhan, kita banyak mengupas firman Tuhan. Dari sinilah kita akan menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Jadi untuk menjadi penyembah yang benar, poinnya yang pertama, kita harus menjadi manusia yang baru. Manusia ciptaan yang baru. Segala apa yang kita perbuat, segala dosa yang kita perbuat, harus kita sudah tinggalkan. Karena apa yang kita perbuat kadangkala itu membuat cemar, membuat kita jatuh ke dalam dosa, saudara. Nah, ini yang harus kita jauhi, saudara, di dalam kehidupan kita. Ya, jadi di Galatia pun di sini dikatakan, saudara, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Nah, ini ego, saudara, percidraan, roh pemecah. Nah, ini yang kadangkala membuat kehidupan kita bukan menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Nah, karena kita masih suka main berhala. Berhala ini kadangkala kita mendewakan sesuatu, ya kan? Mendewakan patung, mendewakan pergi untuk ke Gunung Kawi, atau untuk menyembah sesuatu di luar daripada Kristus. Nah, bahkan kita suka bermain teluh, bermain sihir. Nah, sihir ini kadangkala kita untuk berdagang, untuk berjualan, kadangkala pedagang aja masih minta penglaris, minta supaya dagangannya laris. Bahkan kalau orang karyawan, orang yang kerja sama bos, sama perusahaan, dia minta ilmu pengasihan. Jadi bos kalau berbicara dengan kita, dia merasa kasihan, dia merasa butuh kasih perhatian. Bos gampang memelas, bos gampang iba kepada karyawan. Nah, ini ilmu pengasihan, ilmu penglaris, ini merupakan penyembahan-penyembahan berhala. Jadi kalau kita masih bermain-main dengan penyembahan berhala, dengan penglaris, dengan ilmu pengasihan, masih sering memuja ke Gunung Kawi, atau masih memuja Nyi Roro Kidul, ke Ratu Pantai Selatan, minta pesugihan. Ini merupakan penyembahan yang tidak benar, perbuatan yang tidak benar. Karena firman Tuhan mengajarkan di dalam Roma 12 ayat 1, di sini dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi, kalau kita menjauhi dosa, berarti kita sudah berlaku mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah katanya ibadahmu yang sejati. Saudara, jadi kita harus menjauhkan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang membuat hawa nafsu, kenajisan, tadi pencitraan, kita suka berseteru. Nah, kita kadangkala suka berseteru dengan pelayan sesama mimbar, kita saling menjatuhkan dengan pelayan sesama mimbar, kita kadangkala suka menyerang di saat hamba Tuhan membawakan firman Tuhan, itu merupakan perseteruan dan itu merupakan pencederaan. Nah, itu kalau misalkan kita lakukan, kita bagaimana menjadi penyembah benar di hadapan Tuhan. Kadangkala sadar atau tidak sadar, kita kadangkala punya ego, punya kepentingan, punya mementingkan diri sendiri. Nah, ini yang dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, kita bagaimana bisa menjadi penyembah yang benar. Nah, menjadi penyembah yang benar itu ya kita harus hidup benar dulu. Roh kita harus benar dulu. Gitu kan? Perbuatan kita harus benar dulu. Kalau roh kita benar, perbuatan kita benar, maka kita dikatakan penyembah yang benar, saudara. Kalau kita belum menjauhi dosa, kita belum lahir menjadi manusia yang baru, kita masih dengan karakter yang lama, dengan sifat yang lama, dengan perbuatan yang lama, bagaimana kita menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Nah, ini yang saya harus katakan. Yuk, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ini sudah waktunya, ini sudah saatnya kita untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Ya kita harus mengorbankan waktu kita lebih banyak mendengar firman Tuhan, menelaah firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Inilah yang dikatakan kita hidup di dalam penyembah yang benar. Penyembah yang benar itu satu, yang kita sudah menjadi manusia yang baru, kita sudah menjauhi dosa. Nah, kadangkala kenapa doa kita tidak pernah dijabah, tidak pernah langsung instan dijawab oleh Tuhan. Semuanya kadangkala menunggu daripada prosesnya Tuhan. Karena itu ingat Efesus 5 ayat 5, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus maupun di dalam kerajaan Allah. Jadi kita mau mendapat kerajaan surga atau kerajaan Allah, ya kita jangan jadi orang yang serakah, kita jangan jadi orang yang penyembah berhala, kita jangan menjadi orang yang cemar, kita jangan jadi orang yang sundal, saudara. Nah, ini yang harus kita fahami di dalam penyembah benar. Kadangkala, kita nggak apa-apalah, kita sudah kenal Kristus, tapi kadangkala di luaran sana kita masih berbisnis, masih main akal-akalan. Bisnis kita masih membuat cemar, membuat nama kita
jatuh, saudara. Makanya kita menjadi penyembah benar itu tidak mudah. Untuk menjadi penyembah benar itu tidak gampang. Kadangkala kita salah bicara, salah ngomong, orang sudah menghujat kita, orang sudah mengatakan kita berbuat cemar. Nah, ini yang kadangkala kita juga harus menyadari bahwa sebagai anak-anak Tuhan tidak mudah untuk menjadi penyembah benar. Menjadi penyembah benar itu kita harus ada penyembahan yang benar. Kita harus ada worship. Kita harus ada waktu di mana kita bergumul dengan Tuhan. Kita harus ada saat teduh di mana kita mengkoreksi diri kita, mengkoreksi tingkah laku kita, mengkoreksi perbuatan kita, mengkoreksi perkataan kita. Itulah di saat waktu teduh, di saat kita merenungkan firman Tuhan, merenungkan hari ini, apa yang kita kerjakan dari pagi hingga malam, bahkan di saat kita mau tidur, kita pun harus merenungkan apa yang kita perbuat tadi pagi, apa yang kita lakukan kepada klien kita, apa yang kita perbuat di dalam dagangan kita, apa yang kita kadangkala orang berdagang kadangkala suka berbohong. Dusta itu pun merupakan pembohongan. Dusta itu kadangkala contoh kita janji sama teman untuk ketemu jam 10. Ini yang simple aja. Kadangkala kita udah lewat jam 10, kita masih kadangkala berbohong. Padahal kita masih di rumah. Kita bicaranya sudah di tengah jalan. Kita sedang OTW. Padahal kamu masih di rumah. Nah, ini hal-hal yang bohong. Ini hal-hal yang sundal. Ini orang-orang sundal, orang-orang pendusta, orang-orang pengejek, orang-orang yang suka berbohong. Bagaimana kita mau menjadi penyembah yang benar? Jadi tidak gampang. Anda mau menjadi penyembah yang benar, itu harus ada waktu. Harus Anda punya perenungan. Makanya di dalam Mazmur 1 ayat 1, di situ dikatakan, renungkanlah siang dan malam. Kita harus merenungkan apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, itu semuanya kita persembahkan ke dalam hadirat Tuhan. Makanya di situ kita harus merenung. Di saat itu kita harus punya waktu untuk Tuhan. Jadi kalau Anda tidak pernah punya waktu untuk Tuhan, kerja, 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 pergi, 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 wisata, wisata, happy, happy. Bagaimana Anda dikatakan penyembah yang benar? Jadi dikatakan penyembah yang benar itu harus punya waktu dengan Tuhan. Ya, harus punya waktu dengan Tuhan. Jadi kalau Anda punya waktu dengan Tuhan, Anda punya worship, punya pujian. Makanya kalau Anda mau dikatakan penyembah yang benar, Anda harus memuji Tuhan. Anda sebelum masuk ke dalam firman, seperti tadi yang diajarkan di dalam family ministry, ada Ibu Ria Barus yang memuji Tuhan terlebih dahulu. Menyenangkan hati Tuhan itu tidak dengan membaca firman aja, tetapi menyenangkan hati Tuhan itu bisa melalui dengan pujian. Dari pujian itulah maka hati Tuhan merasa senang dan merasa menerima kehadiran kita. Disitulah dikatakan kita sebagai penyembah yang benar, saudara. Nah, berikutnya, saudara, kita lihat dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kadangkala apa yang kita rencanakan, apa yang kita rancangkan, apa yang kita jalankan, kadangkala menyimpang di dalam persimpangan. Inilah kehidupan daripada manusia, saudara. Kadangkala kita ingin memuji, kadangkala kita ingin menyembah Tuhan, tapi
kadangkala tubuh kita lelah, kadangkala kita sudah mengalami kecapean, kita sudah mengalami kelelahan. Bagaimana kita mau menjadi penyembah yang benar? Orang mau menjadi penyembah yang benar, di saat orang tidur, kita malahan menyembah Tuhan. Itu kuncinya, itu kedahsyatan Tuhan yang akan bekerja di dalam tubuh, jiwa, dan roh manusia yang bisa menyembah Tuhan. Orang yang bisa menyembah Tuhan di saat orang tertidur lelap, itu makanya banyak doanya yang terjabah. Jadi Anda jangan mengira kalau kita bersaat teduh, kita berfellowship, kita memuji Tuhan dari jam 12 malam sampai pukul 3 atau pukul 4 baru kita subuh, baru kita tidur. Disitulah itu kuncinya orang yang menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Jadi jangan heran kalau kaum Kedar, kaum Nebayot mengatakan ada sembahyang tahajud. Nah, disitulah kunci daripada kita menjadi penyembah yang benar. Menjadi penyembah yang benar itu kita meluangkan waktu bersama dengan Tuhan. Jadi bukan Anda ke gereja setiap hari Minggu itu merupakan penyembah yang benar. Belum tentu, saudara. Ya, kadangkala orang datang ke gereja hanya sebagai rutinitas keagamawian saja, saudara. Tetapi Anda menjadi penyembah yang benar itu adalah Anda mengorbankan waktumu, mengorbankan tidurmu, untuk ketemu dengan Sang Pencipta, untuk ketemu dengan Sang Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah yang dikatakan kadangkala rancanganku bukan rancanganmu, pikiranmu bukan pikiran daripada Kristus, jalanmu bukan jalan daripada jalan Kristus. Jadi kita tetap harus yakin di saat orang-orang tertidur lelap, kita bangun, kita bayar harga, kita melek, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Makanya jangan heran kalau orang menyembah jam 1, jam 2, jam 3 itu dapat hikmatnya, dapat remanya, dapat impartasi firman-Nya. Kita kadangkala bisa dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Kita semakin peka. Ini suara Tuhan ataukah ini suara bukan daripada Tuhan? Itu kita semakin peka, saudara. Karena apa? Karena kita bayar harga. Di saat orang tertidur lelap pukul 1, pukul 2, pukul 3 pagi, kita malahan menyembah Tuhan, sujud menyembah Tuhan. Disitulah kuncinya. Disitulah kuncinya. Kita menjadi penyembah yang benar, saudara. Ya, jadi untuk menyembah Tuhan itu harus punya waktu, harus bayar harga. Jadi jangan Anda menganggap bahwa waktu Anda sudah benar nih menjadi penyembah karena tiap minggu ke gereja, tiap minggu ibadah, tiap minggu tidak lupa untuk ibadah, tapi belum tentu. Kita harus mengkoreksi diri kita lagi. Apakah kita sudah menjadi penyembah yang benar itu menghindari dosa, menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan kita menjadi penyembah yang benar. Jadi kesimpulan daripada khotbah pada sore hari ini, untuk menjadi penyembah yang benar, kita harus menjadi manusia yang baru. Kita harus menjauhi dosa dan kita harus percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita. Jadi jangan Anda pernah menyalahkan, oh Tuhan punya rencana kok selalu berbeda dengan rencanaku. Tuhan punya jalan kehidupanku kok berbeda dengan jalan cita-citaku. Nah, inilah yang dikatakan
kita harus menjadi manusia yang baru. Menjadi manusia yang baru, kita harus menjauhi dosa. Dan kita harus tetap percaya bahwa rancangan Tuhan itu di dalam hidup kita itu adalah rancangan yang selalu terbaik. Ya, saudara. Jadi, sebelum kita masuk di dalam penutup, kita akan dengarkan lagu yang tadi pertama saya setelkan, dan ini merupakan lagu penutup pada firman Tuhan pada sore hari ini, saudara. Nantikan Shopee 11. Menyembah yang benar. Hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, jadikanku penyembah-Mu, Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Jadikanku penyembah-Mu, Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Ya, terima kasih Om. Saya kembalikan. Saya kembalikan kepada Komingguan pada sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi Kristianto yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan ya. Semua diberkati ya hari ini ya, luar biasa. Bagaimana kita harus menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan khususnya ya. Karena banyak jujur ya anak Tuhan itu taunya ibadah saja ya, tapi di dalam keintiman kita dengan Tuhan, keseharian kita, ya kita nggak ada penyembahan ya, di dalam rumah ya,
di dalam segala aspek kehidupan kita yang seharusnya kita harus erat hubungannya dengan roh kita dengan roh Tuhan, ya. Kita harus connect, ya, sehingga apa? Sehingga kita bisa terus hari demi hari itu kita diperbarui manusianya kita, ya. Kita benar-benar menjadi ciptaan yang baru yang bisa benar-benar meninggalkan segala keinginan-keinginan daging, yaitu yang selalu membawa kita jatuh lagi ke dalam dosa. Itu yang harus kita hindari dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Amin. Sehingga apa? Sehingga hidup kita ini bisa berkenan kepada Tuhan. Makanya banyak anak Tuhan yang katakan begini, saya sudah ke gereja, saya sudah melayani, tapi selalu jawaban-jawaban doanya itu belum juga diberikan oleh Tuhan. Ya, karena Tuhan tahu, ya, kita serius nggak datang kepada Tuhan. Kita kalau ada kebutuhan baru kita mau. Ya, seharusnya kita harus benar bangun hubungan erat kita dengan Tuhan. Karena di Mazmur 62 ya, ayat 2 ya, kita harus terus dapat melekat keintiman kita dengan pribadi Yesus. Itu nggak mudah. Ya, itu butuh perjuangan seperti tadi dikatakan hambanya, ya. Di saat orang tertidur lelap, ya, kita bisa menyembah, ya, kita bisa memuji Tuhan, ya, bernyanyi, ya, sehingga hati Tuhan Yesus itu disenangkan dan namanya terus ditinggikan. Karena di Mazmur 22 ayat 4, Tuhan Yesus itu bersemayam di atas segala pujian. Kita naikkan dengan kesungguhan hati. Minta apa aja pasti Tuhan berikan. Tuhan Yesus itu nggak pernah mengulur-ngulur waktu. Nggak pernah memberikan berkat itu tidak berkelimpahan. Pasti berkelimpahan. Amin. Tapi bagi yang tetap setia, ya, bangun hubungan kita dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Ya, jangan lagi kita mau ada keperluan baru kita doa. Jangan, kita harus siap terus sedia, terus berdoa kepada Tuhan. Apa sulitnya ya kalau kita berdoa satu hari aja luangkan waktu minimum 30 menit. Bisa nggak kita lakukan hal seperti itu? Amin. Ya, jangan kita taunya, wah ini harus kerja lagi, nanti terlambat. Wah ini saya butuh cepat, begini. Jangan, ya. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik untuk menjawab setiap doa-doa keinginan kita. Amin. Dan yang kedua, ya, tadi dikatakan yang kedua, kita benar-benar, ya, harus benar-benar mengetahui rencana Tuhan itu sangat indah pada waktunya. Karena di Pengkhotbah 3 ayat 11, ya, segala sesuatu itu indah pada waktunya. Dan rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Amin. Jadi jangan kita punya rencana tapi nggak sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, kan ada sebuah pujian yang mengatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, kita harus percaya dan terus bangun hubungan kita, melekat terus kepada Tuhan dan tetap andalkan Dia, tidak ada yang lain. Karena Dia adalah sumber berkat, Dia yang berdaulat atas hidup kita, dan Dia adalah sumber berkat yang harus kita terus kepada sumbernya dan kita akan mendapatkan berkatnya. Amin. Ako rin ko naman sa tao. Ya, silakan Bu Ria Barus untuk satu pujian. Ako pa ulat galing nito sa Kita nyanyikan pujian. Nyanyian pujian bagi Tuhan. Nyanyian pujian bagi Tuhan. Pujian bagi Tuhan. Namamu besar dan gaya hatimu.
Ya, silakan boleh doa syafaat digantikan dengan Bu Grace Mail karena Bu Eti Simanjuntak nggak hadir ya. Silakan Bu Grace Mail. Ya, kita berdoa. Oh, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ini ucapan syukur kami pada sore hari ini menjelang malam Tuhan. Kau pelihara kami luar biasa. Engkau persatukan kami. Engkau berikan kami makanan sepanjang hari ini. Baik jasmani terlebih Tuhan. Rohani kami juga Tuhan. Kau sediakan makanan. Kau Tuhan yang setia peduli kepada anak-anak-Mu. Engkau berikan kami firman-Mu. Dan firman ini akan menjadi pelita bagi perjalanan hidup kami. Bapa, tidak ada yang lebih penting daripada firman ini. Karena kami mendapatkan hidup yang kekal. Dan hanya ada di dalam firman yang hidup ini. Yang akan menuntun kami masuk dalam kehidupan yang kekal dalam rumah Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Jangan biarkan kami mendengar, menjadi pendengar firman. Tapi jadikan juga kami pelaku dari firman Tuhan. Kami rindu Tuhan seperti firman yang dibagikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus, bagaimana kami ini Tuhan tidak hanya dipanggil tapi kami juga dipilih lebih daripada itu sore hari ini. Kami mau Tuhan Engkau pilih, Engkau angkat kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang tahu menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapak, ajar kami Tuhan untuk kami mampu menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dengan segenap hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, Tuhan. Kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar, Tuhan. Di hadapan-Mu, yang berkenan di hadapan-Mu. Yang boleh menyenangkan hati-Mu, mengagungkan Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang menegur kami, Tuhan, agar benar-benar kami tidak hanya bersekutu memuji, tetapi juga kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Karena itu yang dikehendaki Bapa di surga. Dia mencari penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan juga untuk hamba-Mu, Bapak Budi Kristianto yang sudah menjadi saluran berkat buat kami Tuhan pada sore hari ini. Bukan kebetulan, bukan karena dia mau, bukan karena dia mampu, tetapi Tuhan sore hari ini memilih Bapak Pendeta Evangelis Budi untuk menjadi saluran berkat buat kami semua. Tuhan berkati kehidupannya. Tuhan berkati apa yang diusahakannya, pelayanannya Tuhan. Keluarganya, semua Tuhan anak, semua Tuhan berkati istrinya. Dan biarlah Pak Budi ini benar-benar juga boleh menjadi penyembah-Mu di dalam keluarga, di dalam pelayanannya menghadapi banyak jiwa-jiwa lain. Tuhan pakai kerinduan dari Pak Budi dalam firman-Nya tadi. Dia boleh menjadi teladan. Dan kami semua juga rindu Tuhan. Kami boleh menjadi teladan. Dan banyak orang boleh melihat Kristus ada dalam kehidupan kami. Mereka boleh melihat kami adalah penyembah-penyembah-Mu Tuhan Yesus. Bapa dalam surga kami serahkan hamba-Mu Bapak Evangelis Budi Kristianto ini ke dalam tangan-Mu. Tambahkan hikmat, urapan yang baru senantiasa baginya. Sehingga dalam perjalanan hidupnya, dia tetap setia untuk menjadi saksi dimanapun dia ada Tuhan. Biarlah melalui mulutnya keluar firman yang membawa banyak jiwa boleh datang kepadamu. Kami serahkan apa yang menjadi usahanya juga Tuhan. Baik bagi keluarga maupun bagi pelayanannya, Tuhan cukupkan. Kami percaya ketika kami berserah kepadamu, kami tidak akan pernah kekurangan. Kami serahkan Bapak Evangelis Budi Kristianto ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semangatnya Tuhan tambahkan. Apapun yang kami hadapi di depan bersama dengan Tuhan Yesus, kami percaya kami lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Komingguan, Pak Hendra Binata, Tuhan berkati mereka begitu setia memelihara
persekutuan family ministry ini Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan berikan roh kesabaran Tuhan bagi mereka Tuhan. Agar Bapak Pendeta Komingguan maupun juga Pak Hendra Winata boleh tetap setia seperti Tuhan Yesus setia memelihara family ministry ini Tuhan. Bapak di dalam surga, kami bersyukur kami boleh ada dalam satu persekutuan di mana kami boleh saling mendoakan, kami saling menasehati, kami bertumbuh bersama-sama Tuhan. Bahkan kami boleh satu dengan yang lain melihat, menegur Tuhan, agar kami benar-benar tidak tersesat, tapi lebih mencari dan haus akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu ini, Bapak Pendeta Komingguan, Pak Hendra Winata, sebagai gembala bagi kami Tuhan, dan jangan biarkan mereka berlelah, tapi kami percaya Tuhan akan memberkati segala jerih payah dari hamba-Mu ini Tuhan. Berkati urapan baru juga senantiasa bagi Bapak Pendeta Komingguan, Pak Hendra Winata, Pak Pendeta Komingguan yang senantiasa melayani dimanapun dia pergi, dia rindu untuk melayani Tuhan. Bukan karena dia mampu, Tuhan yang memilih. Tuhan bertanggung jawab atas setiap pelayanan dari hamba-Mu ini Tuhan. Agar mujizat berlaku, banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan. Bersama dengan ibu, istri maupun anak-anak, cucu, Tuhan berkati keluarga Bapak Pendeta Komingguan. Juga Pak Hendra Winata, kami tetap percaya Tuhan Yesus, dia akan kembali dipulihkan semangatnya Tuhan dalam kelemahan dan kekurangannya, kesehatannya, tapi kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu justru semakin nyata Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu dalam kelemahan dan kekurangan kami. Firman-Mu semakin dinyatakan. Tuhan, pelihara Pak Hendra Winata, pelihara ibu, pelihara anak-anaknya. Semua Tuhan berkati Tuhan. Semangatnya Tuhan melihat. Kami serahkan hamba-Mu ini. Apa yang menjadi kerinduan dari Pak Hendra Winata ini, Tuhan mau berkati, Tuhan cukupkan segala kebutuhan daripada keluarga hamba-Mu ini. Kami serahkan semua usahanya juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu jadi atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan, jerih payah mereka dalam melayani kami di family ministry. Tuhan gantikan berlipat kali ganda berkat, baik jasmani maupun kesehatan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi keluarga besar family ministry. Bapak-bapak boleh Tuhan jadikan imam di tengah-tengah keluarga. Jadikan bapak-bapak ini juga Tuhan boleh menjadi saksi-Mu di mana pekerjaan yang mereka kerjakan, tanggung jawab terhadap keluarga. Tuhan Yesus berkati. Berkati Tuhan juga istri, para wanita. Jadikan kami semua tiang doa, penolong Tuhan di tengah keluarga kami masing-masing. Dan biarlah melalui kami anak-anak diberkati, cucu-cucu kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh keluarga besar family ministry, baik yang hadir maupun yang tidak sempat hadir pada malam hari ini. Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati kami. Tambahkan Tuhan pengertian, pengenalan kami akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami benar-benar Tuhan mengenal Engkau Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan manusia binasa karena kurang pengetahuan akan kebenaran firman. Bapa, biar kami hari semakin hari kami boleh lebih mengenal Engkau. Bahkan mengasihi Engkau dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa akhirnya buat pemimpin-pemimpin kami, bangsa kami. Tuhan berkati kami semua, berkati rakyat Indonesia, berkati pemimpin-pemimpin, agar pemimpin kami disertai dengan roh takut akan Tuhan, dengan wibawa yang benar-benar boleh memimpin bangsa kami ini dengan adil. Dan Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang khususnya ada dalam pemerintahan juga Tuhan berkati. Mereka boleh menjadi teladan juga Tuhan bagi pemimpin-pemimpin kami yang lain Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada saat ini, dimanapun mereka melayani Tuhan berkati.
Biarlah banyak bangsa kami boleh diselamatkan. Terima kasih Bapak yang sakit juga Tuhan jamah, yang ada dalam masalah, Engkaulah jawaban buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Khususnya family ministry ini Tuhan. Biarlah terus Tuhan boleh bertumbuh, bertambah-tambah. Dan melalui family ministry banyak jiwa juga boleh kami menangkan. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh persekutuan kami, ibadah kami seterusnya ke dalam tangan-Mu. Engkaulah pemimpin, Engkaulah gembala kami yang agung. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakanlah doa kami ini Tuhan. Terpujilah Kristus dari kekal hingga kekal. Haleluya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua, hatiku, percaya kepada Engkau. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus lawat dan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok ibadah family ministry yang melayani adalah pendeta Melkianus Leawaru dari gereja Anastasis. Kita hari ini diberkati oleh hambanya Bapak Budi Kristianto. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Foni Kumala bisa memandu bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Pak Komingwan, dan makasih Pak Budi yang telah menyampaikan firman Tuhan tentang menyembah dalam roh dan kebenaran kan di Yohanes 4 ayat 23. Saya lagi kata Bapak kan pertama manusia